Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita kedatangan tamu istimewa, Mas Sujatmiko dari Kemerajen beserta asistennya siapa nih Mas? Asris. Mas Kris. Oke, Mas Kris. Alhamdulillah hari ini kita datang bibit dan langsung dikirim oleh Mas Miko langsung ke Bandung ya. Ini bibit kromo Banyumas ya, kromo Banyumas. Tapi memang masyarakat lebih mengenalnya bawor ya Mas ya. Yeah. Bahkan kalau dulu namanya montong oren ya. Ini adalah varietas yang bisa dibilang varietas yang sekarang sedang tren ya. Dan ini menjadi sebuah angin segar buat petani durian. Di fase lama menanam durian itu sulit. Karena jarang ada yang bisa menghasilkan durian stabil dan juga berkualitas gitu. Kualitasnya up down. Nah, sekarang di dalam berkebun durian ini ada sebuah angin segar di mana ada varietas ya, yang punya sifat adaptif. Ditanam, ada yang udah ditanam di Tegal berhasil di dataran rendah, ada yang nanam di Sumatera, di Kalimantan ya. 3 varietas yang sekarang cukup adaptif itu bawor, musangking, dan oci. Dan sebetulnya bibit bawor ini sudah duluan leading sebetulnya. Karena ini pohon-pohonnya yang besar-besar sudah ada. Kalau kita berbicara musangking sebetulnya di Indonesia yang umurnya 5 tahun itu masih belum terlalu banyak sebetulnya ya gitu. Tapi memang karena terkenal di Malaysia, di Indonesia katakanlah cukup terangkat gitu ya. Begitu juga dengan oci. Oci itu juga masih varietas baru sebetulnya ya. Nah, ini ada varietas. Nah, namun sejauh ini saya nanti ingin ngobrol dengan Mas Miko menyangkut sejarah dan asal-usul kromo Banyumas, atau ada yang mengenal bawor, ada yang mengenal oren, supaya kan ada peribahasa tak kenal tak sayang gitu. Sehingga penting untuk mengenal asal-usul dan sejarah durian bawor ini ya. Jadi saya meminta waktunya nih Mas. Saya tahan dulu sebentar, kita ngobrol ya, setelah kita turunkan barang ya. Oke. Baik, ini kita ingin bincang-bincang dengan Mas Sujatmiko ya. Atau panggilannya Mas Miko. Iya. Jadi saya ingin lebih mengenal tentang kromo Banyumas. Saya menganggap Mas Miko ini setidaknya sebagai orang yang dari Kemerajen itu satu ya, kan? Yang tentunya orang Kemerajen ini lebih mengenal tentang durian kromo Banyumas ya. Dan juga Mas Miko ini dari PB Tunas Utama ya. Yang saya tahu PB Tunas Utama ini miliknya Pak Roni. Betul. Nah, dan Pak Roni itu adalah anak dari Pak Saiman atau Mbak Kromo ya. Betul. Nah, betul. Sekarang ini mohon memperkenalkan Mas Sujatmiko ini hubungan dengan Mas Roni itu seperti apa, dengan Mbak Kromo itu seperti apa. Oh, iya. Mungkin Pak Yok tidaknya tahu dulu ini narasumber yang akan saya gunakan ini. Mas Miko ini siapa? Ya. Dulu, Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan saya Miko. Posisi saya di durian kromo Banyumas itu sebagai dibilang sebagai marketing ya dari PB Tunas Utama yang dimiliki sama Mas Roni. Jadi marketing tapi dalam posisi yang sudah seperti keluarga sendiri.
Nah, sudah seperti keluarga sendiri. Saya sendiri juga kenal baik dengan Mas Roni sama Mbah Kromo, sudah seperti anak sendiri gitu, Pak. Iya. Oh, dengan Mas Roni ini seperti Kalau dengan Mas Roninya saya dengan Mbah Kromonya, Kromo ini ya. seperti ayah gitu ya. Iya. Bapak ya. Iya. Jadi udah kayak keluarga, bener-bener udah kayak keluarga. Iya. Gitu, Pak. Terus saya juga banyak tahu tentang, ya sedikit banyak walaupun bukan pelaku, Iya. tapi saya tahunya dari cerita langsung dari Haji Kromo untuk masalah durian ini, Pak. Kayak gitu. Nah, durian Kromo Banyumas itu emang berasal dari, sebenarnya itu dari Desa Karangsalam, Pak. Karangsalam. Ya, Karangsalam dengan Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas itu. Dan indukannya untuk saat ini masih sangat produktif ya. Itu ditanam di tahun 1983. Jadi sekarang 2021 usianya 38 tahun. 38. Iya. Iya. 38 tahun. Dan itu sangat produktif. Jadi artian kenapa ini penting, dari segi umur hayati itu sudah teruji, Pak. Ya, sudah teruji, dan sekarang pun masih berdiri kokoh. Kalau emang istilahnya rekan-rekan mau melihat pun boleh, tapi sangat kami batasi ya. Dalam artian mungkin tidak boleh untuk menyentuh batangnya segala macam, itu akan kami jaga. Karena di situ sebagai aset daerah Banyumas. PIT atau label itu bukan label ungu atau label putih, tapi label kuning. Label kuning. Ya, yang dalam artian label kuning mungkin rekan-rekan sudah tahu semua ya, Pak ya. Label kuning adalah indukan penjenis. Penjenis. Ya, jadi PIP. PIP ini pohon induk tunggal. Atau pohon induk terpilih? Pohon induk tunggal. Induk tunggal ya. Ya. Jadi itu kalau sudah labelnya sudah kuning itu ya varietas itulah yang dinamakan. Gitu. Jadi kalau sudah menyangkut label, kalau label kuning bisa sampai mendapatkan label kuning, ya itulah sebenarnya asli indukan pertamanya. Kayak gitu, Pak. Nah, dari segi ini segi tekniknya seperti itu. Dan dari segi kalau saya bilang segi moral atau dari segi bagaimana Mbah Kromo itu kok bisa sampai nanem durian. Nah, ini sangat buat saya, mungkin Mbah Kromo mendapat ilham ya. Sejarahnya saat itu terjadi penurunan harga cengkeh, Pak. Turun harga cengkeh, kebetulan Mbah Haji Kromo ini pergi haji, dan dia tuh berdoa di sana. Berdoa apalah yang bisa saya tanam, dan itu sangat adaptif dan dimanapun bisa ditanam ya, dengan harga nilai jual yang tinggi. Tidak dalam artian bukan ada wahyu yang memberikan gambaran kayak gitu, cuma Mbah Kromo itu kepikiran kok pengen dia tuh ngulik durian sih kayak gitu. Jadi dalam arti karena harga cengkeh waktu itu turun, mungkin di tahun 80 berapa nih? Tahun 80 atau tahun 80 berapa? Dari harga, kalau nggak salah waktu itu harga 200.000 per 1 kilo, kalau nggak salah ya, itu bisa jatuh kalau nggak salah ke 14.000, bahkan turun lagi di bawah itu gitu ya. Nah, itu kan penurunannya, sehingga waktu itu Mbak Kromo terpikirkan untuk mencari sebuah komoditas yang bisa menggantikan cengkeh gitu. Betul. Nah, dan itu tentu diiringi dengan doa. Betul. Doa mohon petunjuk kepada Allah. Iya, betul. Kebetulan pas naik haji. Iya. Mohon doa kepada Allah untuk diberikan jalan lah ya. Iya, betul. Diberikan petunjuk ya, bukan hanya sekedar untuk Mbak Kromo saja, tentunya untuk masyarakat Kemeranjen yang saat itu mungkin biasa
mata pencahariannya dari cengkeh. Cengkeh ya. Dan Akhirnya lalu ibaratnya terpikirkanlah dari sebuah doa itu, ya, itu terpikirkan dengan pembira durian. durian ya, terus karena Mbah Kromo juga simpel berpikirnya bagaimana suatu tanaman yang nilai ekonominya tinggi tapi bisa adaptif di daerah manapun, Pak. Ya, mungkin banyak tanaman-tanaman yang lain yang harganya mahal, cuma dia harus di dataran tinggi. Untuk di dataran rendah dia nggak bisa. Atau mungkin harus suhu dengan sekian, harus dingin tempatnya, tapi untuk kena panas sedikit dia sudah nggak mampu, kayak gitu. Dan durian ini ya sebuah pilihan yang tidak salah menurut saya ya. Karena kenapa durian ini menjadi istimewa buat kita semua? Karena durian ini hanya tumbuh di Asia Tenggara. Jadi durian ini hanya tumbuh di Asia Tenggara, di mana hanya tumbuh di Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand, dan Malaysia. Itu tidak tumbuh di luar Asia Tenggara. Betul. Dan di Indonesia saat ini posisinya sebetulnya masih posisi ketiga, masih di bawah Thailand, masih di bawah Malaysia produktivitasnya itu. Padahal Indonesia memiliki lahan yang cukup luas. Ya. Betul. Dan buat saya sendiri yang memang saya bertani tapi tidak secara terpola dengan baik, tersistem dengan baik sebetulnya sudah 14 tahun ya. Dulu saya cukup khawatir dengan menanam durian karena saya melihat di tempat-tempat yang lain tingkat keberhasilan petani durian ini terbilang rendah. Nah, ini adalah kabar gembira saat ini adalah ada beberapa komoditas yang terbilang adaptif ya. Salah satunya adalah bawor. Jadi sekarang ini tren durian ini bawor, oci, dan musangking. Jadi kabar gembiranya adalah sekarang ada varietas yang terbilang satu Kromo Banyumas ya. Kromo Banyumas ya. Mohon maaf nih kadang karena sudah latah dengan bawor, jadi terkadang nyebutnya bawor. Tapi memang kalau nama itu kan seseorang itu biasanya punya banyak nama gitu. Betul, ya. punya banyak nama. Nah katakanlah ini nama aslinya Kromo Banyumas ya. Dulu awal-awal tenarnya nama durian oren, montong oren ya. Karena belum tahu ini durian apa gitu ya, mirip-miripnya ke montong. Tapi ulasan tentang itu silakan di link video yang lain, sebetulnya sudah ada pernah pembahasannya. Betul. Dan juga karena akarnya dulu ditambah-tambah gitu, jadi muncul bawor gitu ya. Batangnya Batangnya ditambah-tambah, jadi bawor itu bawur mungkin ya, bahasa Jawa. Bawor ya, batang diwor. Jadi batang diwor, jadi batang dicampur, Pak. Iya. Jadi sedikit ada ulasan bagaimana bawor itu ada dua artian yang bisa tergantung bagaimana akan melihatnya ya bawor. Bawor bisa dibilang batang diwor atau batang dicampur. Berarti dia lebih dari satu batang. Nah, itu jadi ya itu bawor. Ya. Terus bawor juga menjadi ikonnya Banyumas. Ya, cuma ikon ya Pak, bukan lambang ya, cuma ikon saja. Bagaimana bawor ini adalah tokoh wayang, kayak gitu ya. Nah, itu ada, cuma kalau kita bilang adalah bawor, tapi untuk varietas bawor itu sebenarnya kan nggak ada. Karena kalau kita ngomong bawor, batang diwor, mengartikannya sebuah batang diwor berarti dia tidak hanya untuk durian saja kan Pak. Jadi setiap batang diwor boleh dibilang bawor, betul. Cuma kalau secara ya itu monggo ya, monggo terserah. Tapi itulah karena cenderung di masyarakat itu lebih terkenalnya saat ini ya, gitu,
nama yang muncul itu justru nama Bawor. Namun tentunya masyarakat juga harus tahu bahwa nama yang secara sertifikasi. Dan dan ya kita juga harus mulai belajar untuk menyesuaikan nama, setidaknya ya untuk menghargai kepada yang memang pemilik pohon induk ya. Betul. Jadi ya memang dikasih namanya ya memang Romo Banyumas. Ibarat kalau anak kita ini namanya A gitu ya, dipanggil oleh orang lain B, ya belum tentu yang punya anak itu senang gitu. Tapi ya mohon maaf nih Mas, saya kadang masih terbiasa. Oh iya, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Menyebutnya Bawor. Bawor, iya nggak apa-apa. Tahunya awalnya Bawor. Oh, iya. Untuk merubah dari kebiasaan Bawor ke Romo ini, nah itu Mas. Nah jadi ini penting untuk diketahui. Jadi ada peribahasa tidak sayang, tidak kenal maka tidak sayang. Ini saya apresiasi sekali terhadap keberadaan durian Romo Banyumas ini, dan ini juga yang membuat katakanlah yang tadinya saya berkebun ini masih biasa-biasa gitu Mas. Jadi nggak terlalu bersemangat gitu ya, karena saya masih belum melihat ada satu varietas yang bisa dikembangkan secara skala perkebunan gitu ya. Untuk durian ya, karena saya masih melihat kok durian ini, saya lihat ada yang kebunnya besar itu, tapi ternyata hasilnya belum maksimal, dan itu mengeluarkan biaya yang bukan lagi ratusan juta, bisa miliaran gitu ya. Saya agak meringkis juga lihatnya gitu ya, tapi dengan keberadaan ada varietas Romo Banyumas ini, saya cukup bersemangat untuk berkebun ya, dan saya lihat cukup adaptif gitu ya. Nah, sekarang mungkin Mas Niko bisa ceritakan yang sudah pernah dikirim di dataran rendah, yang sudah bisa tumbuh dengan baik gimana, yang di dataran menengah, dataran tinggi, karena ini sebetulnya secara usia di Indonesia ya. Secara usia di Indonesia ini sudah lebih tua dibandingkan dengan Musangking dan Oci. Oci oke, di Malaysia ataupun ya Musangking di Malaysia usianya ada yang 50 tahun bahkan lebih. Tapi kalau di Indonesia saya masih belum melihat ada Musangking atau yang Oci yang usianya lebih dari 7 tahun ya. Dan berkembangnya pun baru sekarang gitu ya. Nah, jadi ini sebetulnya durian Romo Banyumas ini sudah lebih dulu leading gitu ya. Iya, sebenarnya iya Pak. Pohon-pohon yang sudah usia 25 tahun ataupun 10 tahun yang sudah saya bukan membandingkan antara Musangking, Oci dan Romo. Ini tiga varietas yang adaptif. Saya juga nanam tiga-tiganya. Nah, mungkin Mas Niko bisa sampaikan di mana saja yang sudah tumbuh dengan baik Romo Banyumas ini. Kalau secara keseluruhan untuk pastinya, untuk alamat pastinya itu banyak yang lupa Pak. Cuma yang agak fenomenal itu di daerah Jasinga, ya itu di kebunnya Haji Lis, ya itu mulai dari akhir tahun 2015 itu kita kirim bibitnya Pak. Itu Jasinga ya. Itu MDPL-nya di 250. Iya, sekitar itu Pak. 250. Dan saya mungkin di tempat yang lain ada lagi MDPL berapa lagi nih kota mana? Kota yang pernah ini di daerah, kalau untuk daerah Jawa itu mungkin di daerah Wonosobo. Ya, Wonosobo itu udah ada yang panen juga. Wonosobo itu MDPL berapa? 500? 500. Kalau untuk yang Wonosobo yang agak bawah itu ya sekitar 500-an Pak. 500-an. Ya. Atas makin tinggi ya. Kalau udah sampai ke daerah Dieng kayak gitu kan tinggi sekali. Tapi ini Wonosobo-nya bukan Wonosobo daerah Dieng ya Pak ya, tapi Wonosobo daerah bawah. Untuk Sumatera pun juga sudah ada, di Lubuk Linggau juga ada, di Riau juga sudah ada, dan mereka sudah berbuah. Ya, mungkin ada ulasan di channel yang lain itu emang pemiliknya pun mengakui kalau itu emang kirimannya dari Haji Romo. Ya, gitu.
Secara produktivitas pohon durian ini, kalau secara umum ini nilai produktivitas mulai berbuah usia berapa dan rata-rata buah berapa, ukuran buahnya berapa? Kalau untuk secara berbuah berapa tahun, ya itu tergantung juga bagaimana perawatannya juga, Pak. Perawatan yang kedua tentunya iklim juga mempengaruhi, cuaca, lingkungan segala macam. Nah, tapi rata-rata berbuah untuk dari bibit yang polibekan itu biasanya di 6 tahun, Pak. 6 tahun. 6 tahun. Ya. Dari polybag. Ya. Kalau untuk yang dongkelan dengan tinggi yang sudah masuk karakter 1 meteran, itu saya tidak ngomong 3 tahun ya, ini 4 tahun. Tapi ada terbukti 3 tahun sudah berbuah ada. Ya, cuma itu mungkin saking ya itu rezeki masing-masing mungkin ya, Pak ya. Jadi lokasinya memang Ya. sangat cocok, Ya. sangat menunjang sehingga pertumbuhannya baik dan bisa berbuah dengan baik. Tentu Betul. faktor dari sisi masalah kecepatan berbuah banyak faktor. Betul, betul. Tapi kita berbicara secara umum. Iya, secara umum biasanya kalau untuk dongkelan itu 4 tahun. 4 tahun, kalau untuk polybag sekitar 6 tahun. Iya. Untuk produktivitasnya, Untuk produktivitasnya secara buah itu emang rata-rata satu buahnya itu kisaran 3 sampai 4 kilo, Pak. 3 sampai 4. Iya, Jadi gitu. ukuran buahnya Romo Banyumas ini relatif lebih besar Ya, dibandingkan hampir mendekati montong ya. Bahkan Betul. kenapa dulu ada orang menyebut namanya montong oren karena ukurannya. Ukurannya, ya, ya. Montong. Padahal Romo Banyumas ini bukan montong. ya. Untuk waktu kita sertifikasi itu kita pernah ngirim itu 9, sekian kilo. Ya, itu waktu untuk diambil karena saat proses sertifikasi kan yang diambil bukan hanya dilihat dari luar, dalam artian hanya dilihat daun, hanya dilihat batang itu enggak, gitu karena diambil gennya ya, Pak ya, gen atau DNA. DNA-nya diambil sama buahnya juga dites juga, Pak. DNA-nya jadi gimana? Ya, jadi untuk sertifikasi, proses sertifikasi itu bukan hanya sekedar dilihat secara kasat mata ya, Pak ya, itu memang diuji ya, dalam artian diambil DNA-nya, terus diambil contoh buahnya, terus diambil juga daun, kambium, semuanya diambil itu, dan itu dites. Saat proses sertifikasi itu pun setelah itu terkumpul, data terkumpul itu di-share di internet, Pak. Itu selama 3 bulan kalau nggak salah. Itu untuk ada yang klaim nggak? Nah, kalau terjadi ada yang klaim dari pihak yang terkait, itu akan mengunjungi orang yang ngeklaim itu. Apakah sama? Mengajukan gugatan. Ya, apakah sama atau tidak? Nah, itu kami proses itu karena pengajuan untuk sertifikasi itu kan dari mulai tahun 2013. Terus menyangkut masalah produktivitas, tadi berbuah mulai usia 6 tahun dari polybag, 4 tahun katakanlah dari dongkelan. Yang kita berbicara itu adalah sifatnya umum, tergantung kondisi lahan. Nah, berapa buah jumlah buah dari mulai tadi usia pertama berbuah, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan mulai puncaknya itu posisinya di usia berapa? Untuk mulai berbuah itu juga sebenarnya bisa kejadian itu di Haji Lis itu satu batang pertama kali berbuah itu bisa sampai 70. Satu kali buah pertama. Buah pertama, Pak. Ya. Bisa 70. 70 dengan rata-rata berat. Belum mencapai berat maksimal, sebagian kita buang, Pak. Penjarangan. Penjarangan. Jadi keluar bahan untuk buah 70 hanya dilakukan penjarangan sehingga dijadikan sekitar 20. Sekitar 20. Iya, karena 20. Karena itu posisi baru pertama kali berbuah. Takutnya nanti
terlalu berat ya, mungkin beban dari pohon ini karena masih kecil. Nah, rata-rata untuk buah pertama itu ya sekitar 15 sampai 20, Pak. 15 sampai 20 dengan Ya. rata-rata Ya 3 sampai 4 kilo. itu di tahun pertama berbuah. Tahun pertama, ya. Tahun kedua? Tahun kedua itu bisa sampai 30-an, Pak. Ya. Tergantung kita juga harus melihat bagaimana kondisi pohon tersebut. Nah, puncak dari produktivitas sebenarnya kita juga belum tahu. Karena posisinya yang indukan pertama itu bisa sampai 250, sekarang ini masih dalam kondisi entres di bawah. Dalam artian gimana, Pak? Dalam kondisi entres diambil. Sekarang ini si induk PT tunggal itu enpresnya masih diambil. Masih diambil, masih bisa berbuah. Masih 250. Sekitar 250-an. Wah, nah, jadi kita maksudnya untuk top top produktivitas itu kita nggak tahu sampai umur berapa, karena kondisinya umur segitu pun masih menghasilkan segitu, Pak. Nah, tadi terus di tahun pertama berbuah sekitar 15-20, tahun kedua, tahun ketiga ya tentunya semakin banyak, Pak. Cuma ini tergantung juga dengan kondisi alam, Pak. Seperti di tahun 2002 berarti panen sekarang itu panenan boleh dibilang panen musim tahun 2020 ya, Pak ya. Itu paling berbuah hanya sekitar 20% dari tahun 2019, Pak. Semua, bukan hanya promo Banyumas. Ya. Semua durian tahun ini hanya berproduksi sekitar hanya 20%, 15%. Jadi memang itu hanya kita tadi berbicara menyangkut masalah produktivitas rata-rata saja, bukan menyangkut masalah karena untuk kondisi bisa mungkin dari Mas Miko ada pesan buat saya selaku yang akan berkebun durian, begitu juga untuk rekan-rekan ataupun teman-teman yang lain, karena saya lihat tentunya secara daerah Pengrajin ini masyarakatnya sudah lebih mengenal tentang cara penanganan durian. Mungkin ada satu masukan buat kita. Ya. Untuk masalah berkebun itu kan, Pak, untuk masalah apalagi ini adalah berkebun durian ya, Pak ya. Investasi paling mahal adalah waktu. Ya, waktu. Itu yang paling mahal. Sebenarnya waktu ini akan menyangkut bagaimana soal produktivitas ya, Pak. Jadi yang terpenting adalah saat mau memulai berkebun durian itu yang terpenting bibitnya dulu, Pak. Ya, bibitnya valid dari entres atau indukan yang sudah bersertifikat atau belum. Ya. Nah, karena apa? Jangan sampai kita sudah nanam durian ditunggu sampai 5 tahun atau mungkin oke lah untuk 5 tahun pertama mereka akan buah sesuai dengan keinginan kita, tapi kelanjutannya akan seperti apa? Kita juga belum tahu kan, Pak. Tiba-tiba di umur 8 tahun terjadi masalah dengan buahnya mungkin nggak seluruhnya matang, pokoknya banyak teknis, dan ini pun hanya sekedar teknis kan, Pak. Untuk masalah bibit itu hal simple tapi sangat vital. Langkah awal sangat menentukan. Dalam artian hanya mengeluarkan effort sedikit lagi untuk mendapatkan bibit valid, kadang-kadang petani tidak mau melakukan itu. Dan itu hanya sekedar teknis saja, Pak. Dan itu akan menggagalkan bagaimana investasi yang sudah kita lakukan akan gagal semua. Karena apa? Kuncinya adalah di pohon itu untuk masalah berkebun durian ini, Pak. Ya, kan itu hal kecil bagaimana kita bisa memilih atau memilah bagaimana. Langkah awal adalah pemilihan bibit, Pak. Nah, karena pemilihan bibit itu sangat menentukan keberhasilan dari perkebunan itu sendiri. Ya. Untuk hal pendukung lain emang itu penting. Cuma semuanya hal yang dilakukan itu kan bermuaranya ke pohon tersebut, Pak. Kalau pohon pun sudah salah,
hal lain akan sia-sia kan Pak, betul tidak Pak? Ya, makanya untuk petani atau mungkin rekan-rekan semua, untuk masalah bibit jangan hanya tergiur di harga murah, tapi kita nggak tahu kualitas indukannya di mana. Kalau dari PB kami atau penangkar benih kami, kita punya sertifikasi indukan itu sekitar 27 pohon, Pak. 27 pohon. Jadi Ya. ada PI. Ya, di PB atau penangkar benih tunas utama yang kami miliki, kita mempunyai indukan yang sudah bersertifikat itu sekitar 27 batang, Pak. 27 pohon. Pohon, ya, 27 pohon. Tapi dari 27 pohon itu tidak sama rata boleh diambil entresnya, Pak. Nah, ada yang satu pohon hanya boleh diambil 2.000, satu pohon boleh diambil 5.000, dan ada yang 10.000 boleh diambil, karena itu menyangkut bagaimana umur dari pohon tersebut dan bagaimana melihat kondisi pohon tersebut. Dan itu yang menentukan bukan kita, Pak. Itu yang menentukan PSBB atau dari Dinas Balai Besar Benih Hortikultura. 27 itu termasuk yang PIT. Iya, Pak. Jadi Ya. ada PIT pohon induk tunggal dan Betul. ada pohon induk terpilih. Iya. Pohon induk tunggalnya tentu 1, pohon induk terpilihnya 26. Jadi nanti ada yang PIT yang label kuning itu 1. Ya. Nanti turun ada label ungu yang kita punya, ya, dan label putih. Ada label putih. Ya, label putih. Nah, untuk label biru adalah label sebar atau yang seperti ini. Label biru. Jadi ini sudah pasti keturunan, dibilang bisa keturunan dari kalau untuk anak ini cicit ya Pak ya. Cicit. Cicit Pak. Cicit. Cicit. Label kuning, Label kuning, label putih, label putih, label biru, label biru, label ungu, label biru. Berarti cicit ya. Nah, untuk label yang seperti ini sudah tidak boleh dikembangkan lagi Pak, karena sudah terlalu jauh. Takut nanti gennya akan berubah. Itulah. Itu yang penting untuk diketahui juga oleh masyarakat, bahwa pengambilan pengambilan bibit itu hanya boleh dari sampai ke label ungu. Berarti. Ya. Ya. Jadi label kuning, label Putih, dan label ungu. Ya. Lantas ini yang disebar, ya, yang boleh ditanam. Karena di masyarakat justru banyak yang mengambil bibit itu katakanlah dari label biru. Label biru, ya. Apa Mas bedanya antara label putih dengan label ungu? Nah, untuk label putih hanya bisa diproduksi itu langsung dari label kuning, indukan kuning, dalam arti entresnya baru boleh disertifikat dengan label putih Pak. Nah, gitu. Cuma untuk masalah beda dari jenis atau segala macam nggak ada, dari karakter pohon nggak ada sama sekali. Ya, nah, kenapa? Hal inilah pemerintah yang bisa lakukan untuk menyaring bagaimana bibit unggul bisa tersuplai ke masyarakat, bagaimana dengan cara pelabelan seperti ini. Label ungu berarti ambilnya dari label putih. Bisa juga itu bisa diambil dari label kuning juga. Nah, jadi tidak membatasi label ungu ini mau diambil dari label putih atau label kuning. Cuma label putih tidak bisa diambil dari label ungu. Label putih tidak bisa. Oh iya betul. Gitu ya. Ayah dari cucu. Iya, gitu. Nah, kalau label ungu bisa diambil dari dua-duanya, Pak. Label ungu bisa dari kakek, bisa dari bapak. Iya, kayak gitu. Bapak nggak mungkin ngambil dari anak. Iya, gitu, Pak. Ya alhamdulillah ini sebuah ilmu yang luar biasa. Ilmu yang luar biasa. Nah, terus Mas, ini kan dari PB Tunas Utama ini kan mengeluarkan ada 2 jenis bibit ya. Yeah. Ada bibit apa ya nih? Atau ada berapa jenis bibit yang dikeluarkan dari Tunas PB Utama? PB Tunas Utama kita fokus di
durian Kromo Banyumas, Pak. Oh, betul. Maksudnya ada berapa ukuran? Oh ya, untuk jenis ukuran, masalah ukuran itu untuk benih salur atau benih yang diizinkan dari Dinas Pertanian itu untuk yang polybag kan tinggi antara 60 sampai 70 yang polybag ya Pak ya. Itu sudah boleh diizinkan untuk disalurkan ke masyarakat. Nah, yang kedua adalah jenis dengan dongkelan itu tinggi 1 meter. Ya, 1 meter. Tapi kita memberikan bukan 1 meter ini masuk kriteria. Dalam artian kalau kita sudah ngomong kriteria, cakupannya banyak kan Pak? Bukan hanya tinggi jadi acuan. Nah, terus ada kriteria 1 meter, ada kriteria 1,5 meter, dan ada kriteria 2 meter. Nah, kalau untuk kriteria 1,5 meter, saya ngomongnya kriteria, itu berarti kita lihat posturnya batang Pak seperti apa, percabangan seperti apa, kayak gitu. Walaupun tinggi 1,5, kadang-kadang bisa saya masukkan kriteria 1 meter, karena ini nggak layak saya masukkan di kriteria 1,5 meter, kayak gitu. Acuannya bukan hanya sekedar tinggi Pak. Mungkin bisa sambil dijelaskan di Ya. pohonnya nih, Pak. Jadi seperti apa nih? Nah, kalau ini kriteria 1 meter ini Pak. Ya, ini kriteria 1 meter. Jadi 1 meter itu dari pangkal bawah ya Mas ya? Dari ini ya Pak. Ya, Gitu ya. ya. Ini 1 meter kalau mau diukur dengan meteran ini sekitar 1,30 cm. 130 cm, ya. 130 cm. Nah, kenapa saya bilang ini harus kriterianya? Ini batang mungkin masih diameter sekitar 3 cm, Pak. Diameter dengan keliling sekitar 9 cm. Nah, ini masuk kriteria bibit 1 meter up. Ya. Nah, itu. Nah, kalau untuk 1,5 meter mungkin nanti akan diameter sudah sekitar 5 cm dengan keliling sekitar 13 sampai 15 cm. Nah, gitu, Pak. Nanti untuk yang 2 meter juga lebih besar lagi. Nah, karena kita juga bukan hanya sekedar tinggi. Kalau hanya sekedar tinggi, ini bisa aja kita buat batang indukan seperti ini bisa nanti tingginya sampai 2 meter, tapi masih kecil kan kita nggak ini kan Pak, apa ya, Cuma tinggi doang. nah, cuma tinggi aja gitu kan, Tapi kecil. tapi kecil ya, tapi kecil kurus itu kan jadinya nggak apa ya, nggak etis mungkin untuk kita jual ya. Kalau dari sisi usia Mas? Kalau ini usia sekitar 11 bulanan Pak. 11 bulan dari Ya, mulai tanam dari segini. ini usia berapa? Kalau ini usia dari mana ya? Kita ngitungnya. Dari mulai sambung. Ini sambung ya Mas, Ya. bukan okulasi ya? Nah, ini bisa lihat ini sambungnya, Pak. Nah, ini kita sambung 22. Ini sudah hampir. Itulah tadi perbincangan kita dengan Mas Miko dari PB Tunas Utama Kemerajen. Namun mohon maaf, ada bagian akhir video yang ternyata terputus ya, dan Mas Miko sudah pamit pulang karena beliau akan ada keperluan lain. Namun tadi sudah kita dengar bersama bahwa bibit durian ini sertifikasinya ada 4 ya. Ada label kuning untuk pohon induk tunggal, ada label putih untuk anakan yang pertama, ada label ungu untuk yang anakan turunan yang kedua, dan ada label biru untuk turunan yang ketiga. Bagi Anda teman-teman yang membutuhkan bibit durian Kromo Banyumas langsung dari Kemerajen atau dari indukan yang sudah bersertifikat, silakan bisa menghubungi nomor HP Mas Miko yang insya Allah akan saya tuliskan di
deskripsi dan juga Anda bisa lihat di layar ini ya. Silahkan bisa menghubungi langsung Mas Miko. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.